Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, sahabat pembelajar? Tetap semangat dan terus belajar. Kembali lagi bersama saya Indah Alifa dalam tugas belajar di luar kelas hari ke-28. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tema Bimba AYUL interview kedua. Pertanyaan yang pertama adalah mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, kegiatan bermain baca-bacaan ini adalah segala sesuatu kegiatan yang dalamnya mengarahkan anak atau membimbing anak untuk membaca modul yang anak sudah kuasai atau sudah pernah dikerjakan. Lalu, pertanyaan kedua adalah, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu dengan mengajak anak untuk membaca kembali tiket atau modul yang sudah dilipat atau yang sudah pernah anak kerjakan dengan cara yang sepenuhnya menyenangkan. Lalu, pertanyaannya selanjutnya adalah, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan ini? Nah, tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat baca anak. Nah, lalu pertanyaan keempat adalah kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Nah, pada kegiatan inti. Nah, jadi kegiatan inti dilakukan selama 20 menit yang selama 20 menit ini diprioritaskan adalah kegiatan bermain baca-bacaannya dengan menggunakan metode Bimba atau yang pastinya fun learning. Kemudian, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Nah, karena untuk menumbuhkan minat baca anak. Jadi jika anak sudah, merasa senang, anak sudah terbiasa membaca, anak senang dalam melakukan kegiatan membaca, yang pastinya insya Allah minat baca anak akan tumbuh. Lalu, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Nah, yang pastinya yang pertama kali kita harus lihat adalah afeksi anaknya. Kita melihat apakah anak sudah merasa nyaman, apakah anak merasa senang melakukan kegiatan bermain baca-bacaan ini, apakah anak antusias. Nah, kita bisa melihatnya dari ekspresi anak, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketujuh adalah bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak. Nah, cara menerapkannya yang pastinya dengan melakukan metode Bimba atau fun learning. Nah, dengan melakukan cara bermain, permainan dan pastinya tidak ada paksaan sama sekali. Nah, bisa juga kita menggunakan bahasa Bimba, kita bermain tiket, dan sebagainya. Lalu apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan ini? Nah, dampaknya anak akan merasa bosan, anak jadi tidak aktif. Lalu jika anak tidak terbiasa dengan bermain baca-bacaan ini, pastinya anak akan susah gitu untuk menumbuhkan minat bacanya. Kemudian kedua adalah pertanyaan mengenai teori Bandul. Nah, pertanyaan pertama adalah jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam Bandul dan berikan contohnya. Nah, jadi dalam metode variation skill, nah kita ini kita mengenali juga dengan teori Bandul. Jadi maksudnya adalah teori Bandul ini kegiatannya utamanya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Kenapa disebut dengan teori Bandul? Karena teori Bandul ini mempunyai sifat yaitu selalu kembali ke tengah. Nah, jadi kan jam Bandul ini bergerak kanan dan ke kiri, tapi selalu berhenti kembali atau kembali lagi ke tengah. Nah, dimaksudkan dengan maksudnya dengan teori Bandul ini adalah teori Bandul mempunyai kegiatan prioritas. Nah, atau kegiatan utamanya yaitu di tengah, itu dilakukan prioritas utama dibandingkan dengan kegiatan selingan yang lainnya. Nah, kegiatan prioritas yang teori Bandul itu misalkan apa? Misalkan berbahasa Bimba, bermain modul, bermain baca-bacaan, seperti itu. Sedangkan kegiatan selingannya apa? Misalkan mewarnai, menulis, atau berhitung. Jadi diprioritaskan adalah bermain baca-bacaan. Lalu yang kedua adalah apa tujuan dari penerapan teori Bandul? Tujuannya ya untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak.
Nah, kapan motivator menerapkan teori jam bodol ini? Pada kegiatan inti, di mana dalam kegiatan inti ini diprioritaskan adalah kegiatan eee, bermain baca-bacaan dan kegiatan yang lainnya adalah selingan. Kemudian adalah bagaimana cara menerapkan teori jam bandul. Nah, caranya pastinya dengan, eee, sepenuhnya menyenangkan. Jadi motivator ini, berupaya untuk mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama, dengan cara yang menyenangkan, sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Nah, jadi anak ya selanjutnya, motivator membimbing anak untuk melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Nah, setelah, motivator mengajak anak untuk membimbing anak dalam kegiatan selingan, nah, motivator ini kembali lagi mengajak anak untuk bermain baca-bacaan. Pastinya harus melihat, afeksi anak, ekspresi anak, dan kemampuan anak. Apakah anak sudah senang melakukan kegiatan bermain baca-bacaan ini atau tidak, dan pastinya selalu memberikan reward kepada anak. Lalu pertanyaan yang kelima adalah bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori bandul dan apa dampaknya? Yang pertama adalah pasti um, kegiatan akan menjadi bosan. Lalu dengan kita tidak selalu membiasakan anak untuk membaca atau kita tidak menggunakan metode yang menyenangkan, pastinya, anak akan merasa, bosan dan kita mengajak anak untuk selalu, berperan aktif. Kalau, dengan teori Jambanul ini kita mmm, mengupayakan anak untuk berperan aktif. Dampaknya jika tidak menerapkan dia, anak akan pasif, lalu juga, suasana pembelajaran tidak menyenangkan dan tujuan utama untuk menumbuhkan minat baca anak belum tercapai. Sekian jawaban dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.